Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tempat paling seram di Indonesia. Indonesia memang rajanya tempat-tempat yang dipenuhi misteri. Rasanya dari Sabang sampai Merauke ada saja tempat-tempat yang dipenuhi legenda atau misteri yang menyeliputinya. Termasuk tempat-tempat seram yang akan kami bahas kali ini. Tempat-tempat berikut ini merupakan tempat-tempat angker yang sudah terkenal. Saking terkenalnya, tempat-tempat ini sebagai tempat yang angker, netizen dari seluruh dunia memperbincangkan tempat ini di forum-forum diskusi internasional. Berikut 10 tempat paling angker di Indonesia yang diperbincangkan netizen dunia. Yang pertama adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu ini dahulunya merupakan tempat industri kereta api yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917. Setelah ditinggalkannya, banyak kisah-kisah angker yang paling terkenal dan menjadi perbincangan netizen dunia adalah ketika salah satu stasiun televisi swasta melakukan uji nyali di tempat ini dan terlihat sosok kuntilanak secara jelas di depan kamera. Kedua, Komplek Kota Tua Jakarta. Ada berbagai bangunan khas peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang masih berdiri kokoh di Komplek Wisata Kota Tua Jakarta. Tetapi tahukah kamu bahwa dahulu kala lapangan di depan Museum Fathahillah itu digunakan untuk menyaksikan tahanan yang akan dihukum mati. Banyak penampakan aneh di sekitar tempat ini. Yang paling terkenal adalah hantu tanpa kepala dan hantu noni Belanda dengan gaun khas era penjajahan yang berkeliaran di malam hari. Pantas saja kalau netizen di seluruh dunia membicarakan cerita ini. Yang ketiga, TPU Jeruk Purut. Cerita paling terkenal dari tempat ini tentu saja tentang pastor kepala bundung yang sangat melegenda. Saking melegendanya keangkeran tempat ini, TPU Jeruk Purut sudah diangkat menjadi film horor nasional sebanyak 2 kali. Hantu pastor kepala bundung ini sangat ditakuti oleh masyarakat sekitar karena cerita yang beredar sang pastor menenteng sendiri kepalanya kemana-mana sambil diikuti oleh seekor anjing hitam miliknya. Berinding ya guys. Yang keempat yaitu Pantai Parangtritis. Pantai yang terletak di Provinsi Yogyakarta ini memang sudah terkenal akan cerita-cerita mistis yang menyeliputinya. Pantai Parangtritis sering kali dikaitkan dengan kerajaan Nyai Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Mitos lain yang menyeliputi pantai ini adalah larangannya untuk mengunjungi pantai ini bersama kekasih kamu. Alasannya hubungan kamu akan segera berakhir setelah kamu kembali dari pantai ini. Kamu percaya nggak guys? Yang kelima, Pelabuhan Ratu. Kalau di Yogyakarta ada Pantai Parangtritis, maka Jawa Barat adalah Pantai Pelabuhan Ratu. Pantai Pelabuhan Ratu kurang lebih memiliki mitos yang hampir mirip-mirip dengan Pantai Parangtritis. Hal ini memang karena kedua pantai tersebut terletak di selat Pulau Jawa. Mitos yang percayai orang di pantai ini adalah larangannya kepada siapapun untuk memakai warna hijau ketika berenang di pantai ini. Mitos yang beredar sih, siapapun yang memakai baju hijau dan berenang di pantai ini akan tenggelam dan akan memasuki istana Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Yang keenam, Hotel Terbengkalai Bedugul. Tempat yang satu ini mungkin tidak begitu familiar di telinga kamu, tetapi tempat ini sudah sangat terkenal di kalangan para turis yang melancong ke Bali. Tempat ini mempunyai nama lain Istana Hantu karena bangunan hotel ini sangat luas dan besar namun tidak ada penghuninya. Rumor yang beredar, hotel ini tidak dilanjutkan pembangunannya karena sang pemilik hotel kehabisan modal. Hingga pembangunan yang sudah hampir selesai itu dibiarkan begitu saja. Seorang YouTuber dengan channel bernama Exploring with Josh
berhasil mendokumentasikan kengerian hotel besar yang tak terawat ini. Yang ketujuh yaitu Rumah Pondok Indah. Kalau cerita tentang rumah angker yang satu ini sepertinya sudah sangat terkenal ya. Rumah besar yang berada di sebuah komplek perumahan elit di Jakarta Selatan ini memang penuh misteri. Kengerian Rumah Pondok Indah ini bahkan pada tahun 2006 sudah diangkat menjadi film dan meraih kesuksesan. Kisah horor yang paling terkenal dari angkernya Rumah Pondok Indah ini adalah hilangnya tukang nasi goreng setelah ada pembeli dari dalam rumah tersebut memanggilnya untuk membeli dagangannya, padahal rumah tersebut sudah kosong selama bertahun-tahun. Yang kedelapan adalah patung H.C. Verbraek. Tempat angker yang satu ini berada di Bandung, Jawa Barat. Konon patung ini adalah seorang pastor yang menurunkan misi keagamaan di berbagai tempat di Indonesia. Mitos yang berkembang, sang pastor mengalami kecelakaan pesawat dan jatuh di tempat di mana patungnya berdiri sampai saat ini. Hal mistis yang menjadi perbincangan masyarakat adalah bahwa patung ini katanya akan berjalan-jalan di sekitar taman pada tengah malam. Ada juga yang mengatakan apabila kamu berada di sana pukul 11 malam dan berjalan di sekitar taman pada tengah malam dan di sekitar patung sang pastor, mata sang pastor pasti akan mengikuti kemanapun kaki melangkah. Yang kesembilan, Taman Festival Bali. Seharusnya tempat ini menjadi salah satu tempat rekreasi besar di daerah Sanur, Bali. Taman Festival Bali mulai beroperasi pada tahun 1997, sebelumnya akhirnya tutup pada tahun 1999. Ya, tempat rekreasi ini hanya beroperasi selama 2 tahun saja, hingga akhirnya terbengkalai sampai sekarang. Cerita horor yang beredar di tempat ini adalah adanya sebuah kejadian di mana salah satu pengunjung meninggal di tempat ini saat sedang menaiki salah satu wahana yang ada di sana. Mitos buaya yang hilang dan tidak bisa ditangkap dari kandangnya di tempat ini juga masih menjadi misteri. Kamu berniat ke sana. Yang ke-10 yaitu Rumah Gurita. Tempat yang satu ini selalu menjadi perdebatan netizen baik Indonesia maupun dunia mengenai tempat apa sebenarnya sebuah bangunan yang memiliki patung gurita di sebuah atap rumah di daerah Jawa Barat ini. Netizen berspekulasi bahwa rumah gurita ini adalah sebuah gereja setan. Kabarnya ada sekelompok jurnalis yang berusaha memasuki rumah nomor 6 di Jalan Cipete Selatan tersebut. Namun para jurnalis menemukan kejanggalan bahwa ada 3 buah angka 6 yang terpasang di depan rumah tersebut. Sang pemilik rumah akhirnya berbicara ke publik bahwa di atap rumahnya adalah penuh karya seni belaka. Apakah kamu percaya? Berikut ulasan mengenai tempat paling angker di Indonesia yang sangat terkenal dan menjadi perbincangan netizen dunia. Adakah yang ingin menjadikannya sebagai bagian dari rencana wisata? Atau apakah dari kamu sudah ada yang pernah mendatangi tempat angker ini? Silakan share lewat komen pengalaman kamu mengenai tempat-tempat angker yang pernah kamu rasakan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.